Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, lancarkan rezeki, dimudah segala urusan ya, dan terkabul semua doa dan hajatnya. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang VTube ya, mendalami tentang apa itu VTube sebenarnya ya. Sekalian mengenalkan apa itu VTube ya, dimana dia dapat keuntungan ya, dan bagaimana skema bisnisnya, sedikit skema bisnisnya ya. Oke. PT Fitur Siwutek ya, yang membuat aplikasi yang namanya VTube ini ya. VTube ini merupakan tiga gabungan konsep ya, sistem bisnis ya. Yang pertama periklanan ya, yang kedua media sosial atau internet marketing, ketiga bisnis jaringan ya. Ketiga ini dipadukan dengan nama social advertising ya, dimana masing-masing ini lah yang akan kita bahas hari. Oke. Ya, yang namanya advertising itu kan periklanan ya teman-teman ya. Terus dari mana sumber pendapatan bisnis aplikasi ya? Itu dari dua teman-teman, pertama iklan, yang kedua fitur. Itu juga dengan VTube ya. VTube dia mendapatkan income perusahaannya itu yang dari iklan ya, iklan yang masuk kepada perusahaannya ya, yang kerjasama ya, dan yang orang-orang yang beriklan untuk memasang postingan iklan di dalam aplikasinya ya, sama seperti Instagram, Facebook dan lainnya ya. Aplikasi semacam itu adalah bermain pada postingan ya. Jasa periklanan di dunia sekarang itu di dunia sosial media ya, ada Facebook Ads, Instagram Ads ya, dan termasuk VTube ini berkaca dari sana, berangkat dari konsep itu, tetapi dengan metode yang berbeda gitu ya. Oke, iklan-iklannya itu banyak ya, dari para membernya ada, dan juga dari perusahaan yang bekerja sama dengan VTube itu sendiri. Oke, yang kedua dari fitur ya. Di fitur-fitur yang ditampilkan itu yang dalam aplikasi, nanti ada fitur spesial untuk menciptakan penghasilan gitu ya. Itulah yang selalu diperpanjang masa penggunaannya gitu ya. Apa itu? Kalau di VTube itu fitur yang di iklan ya, masih media internet ya, seperti saya ceritakan tadi ya. Kalau di YouTube beda lagi. Kalau di YouTube iklannya itu dari dengan pengiklan di Google Ads biasanya ya, kerjasama dengan YouTube ya. Jadi nanti di postingan video-video YouTube-nya ya, konten kreator itu nanti diselipkan ya. Tentunya itu juga atas persetujuan yang punya konten juga ya. Oke, ini sekarang media-media tempat beriklan ya, dan banyaknya lagi yang lainnya gitu. Fitur apa ya yang menjadikan VTube itu punya penghasilan gitu ya? Salah satunya ini teman-teman. Jadi nanti pas ada member yang memasang iklan dan menggunakan VTube ya, mereka akan diarahkan untuk membeli gold teman-teman ya, beli gold ya. Gold ini nanti bisa didapatkan di menu
menu fitupnya yang bagian ini ya. Nanti akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu akan mengarahkan terakhir seperti ini ya, berbentuk pulsa atau koin ya. Atau bisa juga dengan memasukkan membelinya di Google ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu pendapatannya perusahaan ya. Yang kedua itu tadi fitur ini teman-teman ya. Mereka menciptakan fitur-fitur untuk para member ya, para penggunanya ya. Nah, dimana nanti akan dapat sejumlah perhitungan, sejumlah profit ya. Profitnya berupa poin dari mengerjakan misi-misi harian ya. Nah, ini fitur-fitur yang dijual oleh perusahaan ya. Ada fitur misi bintang 1 sampai misi bintang 6 ya teman-teman ya. Nah, dan untuk pengguna pertama, untuk para member, untuk pengguna yang udah terdata oleh perusahaan gitu. Jadi sistemnya di sini kita kalau ingin menggunakan aplikasinya dan ingin mendapatkan profit gitu, profit sharing ya namanya. Nah, itu kita harus melakukan serangkaian registrasi dan verifikasi teman-teman. Sebagai verifikasi nanti kita akan mendapatkan misi gratis ya, misi percobaan untuk dapat menghasilkan profit sharing ya, untuk misi ya, itu namanya misi ya. Kerjaannya apa teman-teman? Setelah kita terverifikasi oleh perusahaan atau bermitra dengan perusahaan, itu kita menonton 10 iklan teman-teman ya, mengklik dan menonton 10 iklan itu dengan durasi 5-10 detik ya, dengan aturan ada jedanya 10 menit gitu di antara 10 iklan tersebut ya. Nah, itu dimana fitur ini memiliki juga yang namanya aturan teman-teman ya. Dimana aturannya jika kita ingin mendapatkan poin atau digital currency namanya ya, yang nilainya itu 1 poin itu sama dengan $1 ya. 1 poin, 1 view point namanya itu sama dengan $10 ya. Nah, jadi fitur-fitur inilah yang nanti akan dapat menjadi penghasilan bagi penggunanya gitu ya. Dia harus diaktifkan teman-teman ya. Jadi dimana masing-masing misi ini ada nilainya teman-teman ya. Untuk mengaktifkannya ya, itu kita beli gitu ya. Cara belinya gimana ya? Nah, itu untuk fitur misi bintang 1. Nah, itu ada 8 submisi teman-teman yang bisa aktif secara bersamaan. Nah, dan itu nilainya satu submisi bintang 1 itu kita akan mendapatkan poin sebanyak 0,3 view point sekali dalam sehari ya. Itu dengan menonton 10 iklan lalu proses klaim ya. Nah, melalui proses klaim ada di dalam aplikasinya, kita akan dapat 0,3. Kalau kita aktifkan 8 ya, maka kita akan dapat dilipat gandaan dalam 1 kali kerja gitu ya. Nah, begitu pula fitur misi bintang 2 ya. Seperti untuk mengaktifkan fitur misi bintang 1 ini, kita harus menyediakan poin yaitu 10 view point teman-teman ya, atau setara dengan $10 lah ya. Nah, $10 untuk mengaktifkan misi bintang 1 ya, yang sub bintang 1 yang pertama ya. Nah, apakah kita bisa loncat langsung ke fitur misi selanjutnya? Nah, itu ada prosesnya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen
langsung loncat ya teman-teman, sediakan uang dan membeli poin itu sendiri. Jadi perusahaan di sini tidak dengan uang tunai langsung ya untuk mengaktifkan misi, tapi melalui yang namanya poin tadi ya. Nah, jadi di dalam aplikasi itu hanya ada transaksi poin ya teman-teman ya, penukaran poin dengan misi ya, misi yang berlipat. Dan untuk yang ingin membeli poin ada namanya exchange counter ya. Nah, itu salah satu platform lagi tempat jual beli poin bagi yang ingin membeli poin ya. Itu para pengiklan dan para member-member yang ingin cepat melipat gandakan hasil dari misinya. Nah, mana aturannya itu fitur misi bintang 1 itu ada 8 kali untuk diaktifkan teman-teman, sehingga hasilnya itu nanti bisa berlipat ganda ya, dari hitungan 0,3 sampai nanti 2,4 ya per hari misi ya. Nah, gitu juga untuk mengaktifkan fitur bintang 2 kita harus menyediakan 100 view point teman-teman ya, atau $100 lah ya. Nah, kalikan saja sendiri gitu. Dan di fitur misi bintang 2 ini ada kelipatannya 4 teman-teman sub misinya ya. Nah, dimana masing-masing fitur misi bintang 2 itu akan menghasilkan apa ya, poin 3, berapa gitu ya, saya lupa lagi. Nah, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi setiap fitur misi bintang itu memiliki profit sharing yang berbeda-beda dari perusahaan ya. Nah, kalau teman-teman kenapa sih dibayar pakai poin gitu ya? Nah, di dunia internet itu ada namanya Bitcoin teman-teman ya, yang menjadi digital currency yang sekarang laris ya, dan harganya sangat tinggi itu di pasar investasi ya. Nah, dan Facebook ini mengambil konsep itu teman-teman ya. Nah, dimana tempat tradingnya itu adalah exchange counter tadi ya, exchange counter ya. Nah, masalah exchange counter nggak kita bahas di sini ya. Nah, jadi untuk teman-teman atau para member baru ya, jalankan terus misinya ya, dan belajarlah untuk membuat manajemen viewpoint teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Nih, fitur-fitur misi bintang itulah yang menghasilkan profit sharing dari perusahaan ya. Nah, jadi perusahaan tadi dapat ini uang dari investor dan pengiklan secara langsung ke perusahaan. Nah, profit sharingnya itu berupa Bitcoin tadi ya, Bitcoin kecil-kecilan ya, atau view point namanya ya, yang nilainya setara 1 view point dengan $1 ya. Nah, fitur-fitur tersebut harus tetap aktif jika kita ingin dapat hasilnya gitu ya, hasil poin-poin tadi ya. Nah, harus aktif. Nah, gimana mengaktifkannya? Nah, itu dengan membeli tadi, menukarkan ya, view point dengan fitur misi tadi ya. Terus ini profit sharingnya itu ya, berupa view point tadi. Nah, sekarang bisnis jaringan ya teman-teman. Di YouTube ini juga menggunakan sistem berjaring ya. Namanya juga sebuah bisnis ya. Nah, bisnis itu ada yang direct langsung ya, dari perusahaan langsung kepada member-membernya.
Ada juga yang menggunakan sistem jaringan teman-teman ya. Nah, dimana di sini dia menggunakan sistem jaringan 1:20, itu artinya satu orang itu menggunakan kode referral ya sebagai kode terkait dari perusahaan ke member baru ya. Kita jadi member nih, kita dapat kode dari perusahaan nih yang menjadi barcode kita lah ya. Kalau di WhatsApp itu ada barcode ya, masing-masing akun itu memiliki barcode ya. Nah, di YouTube juga ada barcode-nya, yaitu berupa kode referral namanya teman-teman ya. Nah, jadi sistem kode referral ini di luar negeri sudah ramai dan banyak sekali digunakan ya, apalagi di dunia internet ya. Nah, dan juga digunakan dalam bisnis jaringan distribusi atau multi level ya teman-teman ya. Jadi ini berbeda konsepnya dengan itu ya, mirip-mirip tapi berbeda dalam praktiknya teman-teman ya. Nah, dimana referral ini hanya berlaku terkait satu akun dengan yang langsung aja gitu ya, direct langsung aja. Nanti bagi hasilnya itu tidak memiliki level kedalaman, tetapi satu garis level aja gitu ya, dimana keuntungan dimana kita terkait itu hanya dengan orang yang kita undang saja gitu, tidak dengan mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang nanti diundang oleh teman yang kita undang gitu ya. Nah, jadi misalkan ini nih si A ya, yang ini ya. Nah, ini si A ini mengundang yang di bawah gitu ya. Nah, kita hanya dapat profit sharingnya dari sistem perusahaan itu cuma dapat yang satu ini. Nanti yang di bawah ini kita nggak dapat lagi gitu ya. Geser jadinya kan. Nah, justru yang di bawah ini dapat yang di sini gitu ya. Nah, itulah sistemnya ya. Dan itu banyak digunakan di sosial media yang lain, sistemnya sama sebenarnya. Jadi saat kita memfollow sebuah akun, nah itu pasti terkait langsung dengan kita. Itu artinya di belakang kotak follow itu ada link situs teman-teman ya, link situs untuk mengaitkan akun kita dengan akun orang yang kita follow gitu. Nah, sama juga seperti YouTube, tapi YouTube direknya nggak secara langsung seperti itu dengan proses mendaftarkan diri dengan kode yang disediakan oleh perusahaan ya, kode teman kita ya. Nah, dan itu langsung ya untuk mendaftarkan ya. Kenapa tidak disediakan fitur seperti itu teman-teman di YouTube? Karena alasannya itu karena YouTube tidak mau membernya itu seperti member robot ya, atau akun fake, atau ya akun fake lah setaranya kalau dengan media sosial yang lain gitu ya. Jadi satu orang bisa menggunakan email banyak-banyak gitu ya. Nah, tapi di YouTube ini dengan sistem kode referral dan mendaftarkan nomor KTP, nah itu jadi terdata susunannya teman-teman ya. Nah, dan dengan nomor HP yang terkait ya orang yang bergabung. Nah, kita tahu sendiri sistem nomor handphone sekarang itu sangat-sangat terkait dengan nomor identitas kita secara kependudukan ya teman-teman. Jadi satu orang itu nggak bisa punya 5 atau 10 gitu, karena dia terdata oleh Kominfo ya teman-teman ya. Beda dengan sosial media teman-teman yang lain ya, kayak Facebook segala macam, itu kita bisa bikin sampai 5 akun ya, karena lebih dari satu akun ya, karena tidak terkait dengan Kominfo teman-teman. Adapun kita daftarkan nomor handphone itu hanya sekedar biodata biasa teman-teman ya. Jadi lebih kurang seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini sistemnya kita minimal mengajak 20 member ya.
Dengan marketing seperti ini akan terciptalah pola yang tersusun ya. Nah, nanti itu gunanya untuk memudahkan sistem perusahaan untuk membagi poinnya itu sendiri teman-teman ya, dari misi-misi yang dijalankan oleh para member ya. Nah, untuk menciptakan arus view point ya, menciptakan view point itu sendiri secara alami gitu. Jadi perusahaan tidak mencetak view point lagi, dia hanya menciptakan satu kali sistem saja ya. Lalu nanti yang akan memperbanyak peredaran view point itu sendiri adalah akun-akun member ya yang terdaftar pada perusahaan gitu ya. Nah, jadi di sini nggak ada transaksi antara perusahaan dengan member baru yang ingin cepat dapat poin gitu terus beli ke perusahaan gitu, nggak ada ya. Ini bukan investasi teman-teman ya. Oke, lagi aku buat ya. Nah, ini sistem referral tadi ya. Nah, dan sekarang banyak akun-akun bisnis sudah ini menggunakan sistem referral ini berupa web bisnis ya. Kalau salah satunya kayak Baleo Mall, kayak Red 101 Red gitu ya, punya personali. Itu juga sistemnya referral teman-teman ya. Jadi langsung antara kita sebagai member langsung dapat kode tertentu gitu ya dari servernya. Jadi apa yang salah dengan sistem seperti ini gitu ya. Dan sistem referral ini juga disamakan dengan ini teman-teman ya, calo ya, bukan calo, makelar ya, sistem makelar ya. Kita bermitra dengan salah satu produsen misalnya gitu ya. Kita nanti akan jadi langganan bagi dia ya. Dan seluruh sistem pemasaran itu di dunia ini ya, pasti membutuhkan member teman-teman ya. Begitupun VTube ya. Member dengan member yang terdata itu maksudnya terdata yang real data ya. Nah, itu sangat-sangat bisa ini kan teman-teman ya. Kenapa dia pakai KTP gitu daftarnya di YouTube ya, agar terhindar dari yang namanya robot teman-teman ya, terhindar dari yang namanya sistem robot ya, atau sistem autopilot ya. Jadi di YouTube ini tidak bisa menggunakan sistem autopilot ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi dari situlah YouTube mendapatkan keuntungan teman-temannya kalau ada pertanyaan semacam itu. Yang pertama itu dari iklan. Yang kedua dari fiturnya satu yang seperti ini ya. Nanti ada tuh dari perusahaan ya. Yang kedua seperti ini teman-teman ya. Nah, ini digunakan dua hal ini, viewpoint dan gold ini digunakan untuk memasang iklan tadi teman-teman ya. Pasang iklan di aplikasi ini gitu ya. Berbeda dengan sistem di marketplace ya yang lain gitu tentang iklan juga. Kalau mau di marketplace, marketplace itu kan ruang yang disediakan oleh sebuah platform ya, platform perdagangan ya. Nah, jadi kita bikin akun di sana, nanti kita akan dapat link ya, link data webnya. Itu sama seperti semacam referral tadi ya, dari langsung perusahaan ya, kita dapat kode tertentu. Nah, itu nanti yang kita promosikan ke orang-orang itu. Nah, adapun fitur-fiturnya dalam masing-masing marketplace berbeda teman-teman ya. Nah, mereka pakai sistem
top up juga ya. Nah, jadi kita beli pulsanya di situ atau masa aktif periklanan kita ya. Misalkan kita masang iklan produk minuman gitu ya. Kita udah punya toko produk minuman, terus kita pengen iklan nih ya. Nah, kita masuk ke menunya, terus kita pilih itu fiturnya. Dia kan peraturannya itu per klik ya teman-teman ya. Nah, nanti ini ininya algoritma itu ya sistem postingan juga teman-teman, tapi postingan di platform marketplace itu sendiri gitu ya. Nah, jadi nanti kalau bayarnya banyak ya, nah itu nanti ditampilkan CEO nya di atas gitu, lebih dahuluan gitu ya, atau di sebelah akun-akun yang jadi supplier ya. Nah, akun-akun supplier, nanti akun-akun yang baru itu yang masang iklan atau ada di antara mereka gitu. Jadi ada juga caranya untuk membedakan di marketplace itu mana yang dropshipper, mana yang reseller yang bikin toko gitu, yang mana yang supplier ya. Nah, jadi nanti itu ada di YouTube semua tuh ya. Nah, dan sekarang semuanya sudah terakomodasi teman-teman ya, semua semua tentang hal bisnis penjualan itu ya. Nah, terakomodir dengan media sosial teman-teman ya, dan pakai WA itu caranya itu menggunakan grup-grup WA dan dari spam status ya. Nah, nanti kita bisa berbagi di sana itu foto sekalian link toko online ya. Nah, jadi dari iklan ya teman-teman, istilahnya dapatnya platform itu mendapatkan income ya. Nah, kedua dari fitur-fiturnya ya. Nah, dari fitur-fitur ya, kalau fitur di YouTube ya, nah itu ada yang dua tadi ya, ada yang ini ya untuk beriklan, ada yang ini ya. Nah, ini untuk juga fitur-fiturnya sini menjaga atau selalu mengkaitkan ya member dengan aplikasi yang mereka ciptakan gitu. Jadi dengan adanya profit sharing berupa poin ini, nah jadi para member kan termotivasi tuh untuk menciptakan poin yang banyak ya. Nah, nanti bisa ditransaksikan kepada orang yang ingin beriklan ya, kepada para member yang ingin cepat ya menghasilkan poin yang banyak gitu. Nah, untuk dijual ke member yang pokoknya motivasinya pengen menghasilkan poin yang banyak agar bisa ditransaksikan ya di pasar poin dalam aplikasi ini gitu. Istilahnya bisnis jual beli poin gitu ya. Seberapa penting poin itu ya. Nah, kita bisa bandingkan ya dengan poin-poin yang bisa didapatkan dari marketplace lain gitu ya. Kalau mereka sistemnya itu siapa yang aktif berbelanja dapat voucher ya. Nah, di aplikasi ini juga dapat voucher belanja gitu ya. Nah, dan dapat poin ya. Nah, kalau di ini misalkan ya, kita beli pulsa handphone ya. Nah, sekarang juga ada tuh pulsa handphone itu sistemnya pakai poin, dipoinkan gitu. Satu kali transaksi dengan jumlah tertentu, nah nanti kita dapat poin, dan poin itu nanti bisa ditukarkan lagi dengan pulsa. Bisa juga diikutkan undian gitu ya, lebih besar. Nah, itulah pentingnya poin teman-teman ya. Nah, jadi itu juga konsep yang digunakan di aplikasi ini ya. Nah, hal inilah yang selalu
mengundang emosi, mempengaruhi psikologis para pengguna ya atau member ya. Untuk mendapatkan poin yang banyak lalu bisa ditukar dengan dijual di pasar poin ya, dan hal-hal lainnya nanti ya. Bisa juga nanti yang member yang udah banyak itu dia masang iklan gitu kan, itu iklannya ditonton oleh para member ya seluruh Indonesia. Nanti kan nggak sengaja ngeliat tuh, dari nggak sengaja ngeliat nanti akan dipromosikan dari mulut ke mulut ya. Nanti itu kan ada nomor handphone kita, mereka bisa hubungin gitu, langsung hubungin iklan yang kita iklankan di situ ya. Kita juga bisa bikin banner ya atau video itu kita sertakan akun media sosial kita gitu ya, agar berkesinambungan ya. Dan di bisnis YouTube ini teman-teman ya, membernya nggak cuma satu dapat penghasilan dari jual poin doang ya, tapi mereka yang kreatif teman-teman, mereka bikin akun media sosial lain juga aktif menghasilkan uang gitu. Bukan hanya memanfaatkan media sosial lain sebagai media promosi, akun media promosi untuk menarik member baru untuk join menjadi referralnya, tapi mereka juga sharing bagaimana pengalaman mereka ini di YouTube teman-teman. Jadi mereka langsung jadi YouTuber komplit ya. Jadi dia dapat pengalaman dari YouTube ya, dapat sistemnya, terus mereka bikin YouTube gitu. Jadi begitu berkesinambungan antara YouTube dan YouTube teman-teman, sebagai media penunjang untuk berbagai macam bisnis ya teman-teman ya. Jadi gunakanlah media sosial itu dengan tepat teman-teman, kayak Facebook, Instagram ya. Kita bisa bermain secara organik ya, dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di masing-masing aplikasi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya teman-teman ya. Untuk lebih memperdalam lagi ya, sebenarnya pengetahuan kita pengetahuan kita itu terbatas ya teman-teman. Kita harus upgrade lagi ya, harus belajar lagi ya. Untuk pendalaman tentang bagaimana fitur-fitur misi ini perhitungannya, apakah kita bisa untung langsung membeli fitur misi bintang 6 misalnya, langsung 1 2 3 4 5 6 aktif semua secara bersamaan gitu. Itu ada lagi nanti di sesi selanjutnya teman-teman ya, kita gali lebih dalam ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang dapat kita sampaikan pada hari ini ya. Semoga teman-teman terbuka pikirannya ya, dan gak nanya lagi sumber pendapatan perusahaan itu dari mana gitu. Kita sebenarnya bukan urusan kita, perusahaan itu dapat untung dari mana dan bagaimana cara memberi keuntungan kepada member-membernya gitu ya. Itu teman-teman ya. Tapi jadi sebenarnya intinya kalau fitur misi ini teman-teman, perusahaan sebenarnya nggak dapat apa-apa selain menyediakan kanal fitur misi doang ya. Yang diuntungkan di fitur misi ini adalah para member teman-teman ya. Jadi untuk para member fitur bergembiralah karena fitur misi ini diciptakan untuk teman-teman melipat gandakan sistem poin yang diciptakan oleh perusahaan gitu. Jadi perusahaan tadi dapatnya dari pure dari iklan saja ya, dan dari tadi teman-teman, dan dari penjualan gold tadi ya. Itulah ya, iklan secara langsung dan gold ya. Dan mereka akan diuntungkan juga dengan formulasi sistem baru yang akan mereka kembangkan ya, yaitu e-commerce dan berbagai macam hal lainnya gitu ya. E-commerce mungkin nanti juga mengarah kepada
bidang jasa ya, yaitu penjualan tiket dan segala macam ya, itu e-commerce-nya nanti ya. Nah, dan banyak lagi hal lainnya teman-teman, tunggu aja perkembangannya ya. Nah, dan sampai di sini dulu informasi yang bisa saya berikan ya, tentang VTube itu apa ya. Jadi jangan ragu lagi kalau sebenarnya VTube ini benar-benar terobosan terbaru ya. Dan dia bukan multi level marketing ya, dia mono level ya. Walaupun nanti ada point group namanya, itu berbeda lagi skema pembagian hasilnya ya teman-teman ya. Yang dibagi hasil itu poinnya teman-teman. Jadi kita tidak merugikan member-member yang kita ajak gitu ya. Nah, dan dari fitur-fitur barunya nanti sebenarnya fitur-fiturnya banyak, cuman yang menghasilkan itu hanya yang ini, yang lainnya itu hanya mengklasifikasikan perhitungan dari fitur-fitur misi ini teman-teman. Oke, mungkin sekian buat hari ini teman-teman, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya jika dirasa bermanfaat informasinya, agar menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten sharing seperti ini kepada teman-teman. Oke, makasih untuk yang sudah berkunjung ya dan menyaksikan sampai terakhir. See you next time, bye bye.